Tunggu. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari TIP golongan A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Irhas, yang kedua ada saya sendiri Priska Arlinda, yang ketiga ada Nanda Raditya dan Resa Wahyu. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan pada poin A, yaitu mengakses PIN 6. Untuk analisa pada program ini, void setup untuk menentukan fungsi pada sebuah PIN. Pada line 3, artinya menentukan PIN 6 sebagai output. Digital write 6 high artinya memberikan tegangan 5 volt pada PIN 6 atau membuat PIN 6 menyala. Delay artinya Arduino akan menjalankan perintah berikutnya setelah delay selama 100 milisecond. Pada line 10 menggunakan low yang artinya pin 6 menjadi 0 volt atau mematikan pin 6. Untuk output luarannya, ketika Arduino dijalankan, maka lampu LED pada pin 6 akan menyala selama 100 milisecond, kemudian padam selama 100 milisecond dan akan menyala kembali. Untuk poin berikutnya dipersilakan. Untuk poin berikutnya yaitu poin B, mengakses pin 6 LED. Untuk analisa code-nya pada line 1 menginisialisasikan variabel, dan pada line 10 artinya menentukan pin LED 6 sebagai output. Digital write 6 high artinya memberikan tegangan 5 volt pada pin 6 atau membuat pin 6 menyala. Dan delay artinya Arduino akan menjalankan perintah berikutnya setelah delay selama 100 milisecond. Dan pada line 12 menggunakan low yang artinya pin 6 menjadi 0 volt atau mematikan pin 6. Output luarannya yaitu ketika Arduino dijalankan, maka lampu LED menyala dan mati dengan jeda selama 100 milisecond terus-menerus tanpa berhenti. Selanjutnya yaitu poin C, mengakses pin 6789 LED. Di sini pada line 12 sampai 14 itu sebagai output, kemudian digital write pin light high memberikan tegangan 5 volt pada pin sesuai index loop, delay selama 0,5 detik. Setelah menyala, digital write pin light low mengubah tegangan pin sesuai index loop menjadi 0 volt atau mati. Kemudian delay lagi selama 0,5 detik. Terus untuk outputnya, lampu LED menyala selama 0,5 detik dan kemudian mati selama 0,5 detik secara bergantian, dimulai dari lampu LED pin 6 sampai dengan lampu LED pin 9. Kemudian lanjut ke poin D. Untuk poin berikutnya, mengakses pin 10 yaitu menjalankan buzzer. Pada line 3 artinya menentukan pin 10 sebagai outputnya. Digital write 10 high artinya memberikan tegangan 5 volt pada pin 10 atau membuat pin 10 menyala. Delay artinya Arduino akan menjalankan perintah berikutnya setelah delay selama 100 milisecond. Pada line 10 menggunakan low yang artinya pin 10 menjadi 0 volt atau mematikan pin 10. Agar buzzer dapat berbunyi, edit komponen buzzer, berikan 5 volt pada operating voltage, maka buzzer dapat berbunyi saat menjalankan Arduino. Untuk outputnya, ketika Arduino dijalankan, maka buzzer akan berbunyi selama 100 milisecond dan kemudian berhenti selama 100 milisecond. Hal ini akan terus berulang selama Arduino dijalankan. Poin berikutnya, poin E, yaitu mengakses pin 2 atau push button.
pada line 1 hingga 3 menginisialisasikan variabel. Pada line 7 artinya menentukan pin LED atau pin 6 sebagai outputnya, dan pada line 8 menentukan button 1 atau pin 2 sebagai inputnya. Variabel BTN state diberi nilai sama dengan variabel button 1. Jika BTN state dalam keadaan low atau off, maka lampu juga akan off, sedangkan jika tombol dalam keadaan high, maka lampu akan hidup. Untuk outputnya, ketika Arduino dijalankan, jika button ditekan, maka lampu pada pin 6 akan menyala. Ketika button pada pin 2 dilepas, maka lampu pada pin 6 juga akan padam. Untuk poin berikutnya dipersilakan. Untuk poin berikutnya, mengakses pin 2 push button. Pada awal dijalankan, baca button itu high, maka otomatis last button juga high, karena last button sama dengan baca button. Dan oleh karenanya, itu tidak termasuk ke perulangan if, tapi masuk ke else. Setelah button ditekan, baca button menjadi low, maka masuk ke perulangan if dengan kondisi 1 dikurangi kondisi awal dengan hasil 1, maka lampu akan menyala. Untuk outputnya, dengan kondisi menyala jika buttonnya ditekan dan button ditekan kembali akan mati. Untuk perintahnya di sini, button pertama di pin nomor 2 dan lampu LED yang dinyalakan di line nomor 6. Kemudian poin G berikutnya. Di poin G, PWM1, yaitu analisanya pada parameter nilai range 0 sampai 255 akan dikonversi secara langsung ke nilai 0 volt sampai 5 volt. Perubahan intensitas cahaya tidak dapat terjadi karena menggunakan digital write. Kemudian pada pengamatan luaran, yaitu menyalakan lampu LED dengan intensitas yang berbeda dengan mengubah parameter high atau low pada digital write menjadi angka range 255 sampai dengan 0. Selanjutnya, poin H. Poin H adalah menyalakan dan memadamkan LED dengan intensitas cahaya yang berbeda. Ini perubahan intensitas cahaya pada LED ketika dinyalakan dapat terlihat karena menggunakan analog write, bukan digital write. Perubahan juga dapat lebih jelas terlihat dengan adanya proses loop pada line 15 sampai 18 untuk menyalakan LED dan ada delay selama 2 detik pada line 20, lalu LED dimatikan kembali pada menggunakan line 23 sampai 26. Ini adalah hasil luarannya. Pada poin I, yaitu serial monitor, memunculkan teks pada terminal dengan menggunakan kelas serial pada line 5. Penulisan teks pada terminal dimulai dengan serial.begin, lalu speed, dan kita baru bisa menggunakan fungsi lainnya dari serial class seperti serial.print line pada line 12 dan line 15. 9600 adalah speed atau kecepatan pengiriman data di terminal yang memiliki satuan BPS atau bit per second. Dalam kasus ini, maka pesan LED menyala dan LED padam akan dikirimkan ke terminal dengan kecepatan 9600 bit per second. Ini adalah outputnya. Bisa dilihat ada LED menyala, LED padam, menyala, padam, dan log terakhir adalah LED padam dan tidak ada LED yang menyala. Pada poin C, yaitu serial monitor 2, di sini adalah pemberian perintah melalui terminal. Setiap perintah atau masukan yang diterima akan memberikan pesan yang berbeda pada terminal dan aktivitas yang berbeda. Ini bisa dilakukan dengan kode yaitu di line 16 untuk menerima input dan 18-21 untuk menerima input nomor 1, 23-26 untuk menerima input 2.
Fungsi parseIn akan membaca masukan integer yang valid. Jika masukan yang diberikan tidak valid atau benar, maka parseIn akan mengembalikan nilai berupa 0. Jadi, jika ingin menangkap error, bisa ditambahkan if kondisi sama dengan 0. Ini merupakan outputnya. Bisa dilihat saya masukkan perintah 1, LED menyala, lalu kedua LED padam, dan yang terakhir adalah LED menyala, dan ada LED yang menyala. Silakan, Inka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.